Psikologi Islam ada di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatima dari Psikologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif Islam itu ada ciri khasnya loh teman-teman. Yang pertama, bahwa psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman yang memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain seperti ekonomi Islam, sosiologi Islam, politik, dan lain sebagainya. Artinya, psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Yang kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek dan perilaku kejiwaan manusia yang diantaranya al-ruh, al-naf, al-qalb, al-damir, al-lub, al-fuad, al-sil, dan al-fitrah. Masing-masing aspek tersebut memiliki eksistensi, dinamisme, proses, fungsi, dan perilaku yang perlu dikaji melalui Al-Quran, Al-Sunnah, serta dari hasanah pemikiran Islam. Psikologi Islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga apa hakikat jiwa sesungguhnya. Yang ketiga, bahwa psikologi Islam bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Dikatakan syarat akan nilai etik sebab psikologi Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri, agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, lalu ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kualitas hidup. Dengan memiliki ciri khas inilah, psikologi Islam sudah sepatutnya menjadi wacana sains yang objektif. Bahkan, boleh dikatakan telah mencapai derajat supra ilmiah karena ruang lingkupnya menjadi lebih luas dari kajian psikologi lainnya. Namun, psikologi Islam tetap mengarah pada pendekatan kajian sains dan kajian ilmu agama. Kajian ini secara spesifiknya adalah mendekatkan kajian psikologi pada umumnya dengan kajian Al-Quran. Maka dapat kita pahami bahwa landasan filsafat ilmu dari psikologi Islam adalah konsep manusia menurut Al-Quran. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prospek kajian psikologi Islam. Yang pertama adalah karena munculnya kecemasan dan kegelisahan. Hal ini ketika dunia mengalami krisis moral dan kepercayaan, sehingga kondisi kejiwaan seseorang mulai membutuhkan suasana yang menyejukkan. Salah satu solusi yang dipandang cukup signifikan dalam menyelesaikan problem kejiwaan tersebut adalah dengan menghadirkan diskursus psikologi. Baik, yang keduanya adalah psikologi kontemporer atau pendekatan psikologi modern, di mana pendekatan ini hanya semata-mata menggunakan kemampuan intelektual. Hal ini belum mampu memecahkan problem kejiwaan manusia, dan memang sesuai dengan cirinya yang netral, etik, antroposentris, psikologi ini memaksakan diri hanya pada pendekatan empiris. Akibatnya, psikologi tercabut dari akar pengertian yang semula bermaksud membahas tentang jiwa manusia, dialihkan pada pembahasan gejala jiwa. Perubahan ini memunculkan kritik terhadap keberadaan psikologi yang didefinisikan sebagai ilmu jiwa yang tidak mempelajari jiwa atau ilmu jiwa yang mempelajari manusia tidak berjiwa. Untuk mengatasi fenomena ilmu jiwa tanpa jiwa itulah kajian ini seolah memiliki keunikannya tersendiri yang terfokus pada bagaimana kajian ini menerangkan berbagai problem yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam kehidupannya. Bagaimana telah kritis terhadap konsep-konsep teori psikologi yang dipandang menyimpang dari ajaran Islam, serta bagaimana tawaran konsep alternatif tentang psikologi, yakni dengan membangun konsep islamisasi psikologi. Dapat dikatakan bahwa prospek kajian ini kedepannya bisa sangat cerah, khususnya karena prinsip universalitas yang ada pada psikologi Islam membuatnya tidak hanya bisa diaplikasikan oleh kaum muslim belaka, namun juga bisa diaplikasikan oleh kaum non-muslim. Sebuah lembaga bantuan psikologi Islam mengemukakan bahwa yang dinamakan psikologi Islam adalah suatu ilmu tentang perilaku manusia yang berbasis akidah dan syariah. Akidah dan syariah Islam yang berbasiskan sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta bisa diaplikasikan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjawab problematika perilaku aktual, baik dalam lingkup psikologi organisasi dan industri atau PIO, SDM, pendidikan sosial, perkembangan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas psikologi barat. Di sini psikologi barat memandang manusia sebagai pusat segala kehendak, pusat segala relasi atau antroposentrisme, sedangkan psikologi Islam memandang manusia di samping diberikan kebebasan untuk berusaha, berikhtiar, dan berelasi, tetapi Tuhanlah sebagai pusat relasi dan semua keputusan ponis berada di atas iradahnya atau disebut teosentrisme. Kenapa sih bisa disebut begitu? Mari kita bahas psikologi barat dalam pandangan perilaku beragama. Setelah saya baca dan mencari berbagai referensi, diantaranya dari Profesor Malik Badri dalam psikologi kontemporer atau psikologi modern, yang atau kita bahas psikologi barat. Pertama ada psikoanalisa dari Sigmund Freud, bahwa agama sama seperti delusi atau ilusi yang tidak sesuai dengan realitas dunia. Hal ini membuktikan adanya paham ateisme yang masuk ke dalam ilmu psikologi, sehingga Freud lekat dengan aliran psikoanalisis. Dalam pandangan Freud, ia menilai eksistensi manusia terletak pada syahwat atau libido seksual. Oleh karena itu, salah satu gagasan yang terus diteriakkan adalah revolusi seksual. Selain itu, ide mengenai alam bawah sadar menjadi salah satu tawaran pada ilmu psikologi. Menurut Freud, ada struktur kepribadian manusia diantaranya id, ego, dan superego.
Ini merupakan sumber energi kepribadian yang bisa bekerja sama dengan insting. Nah, ego adalah aspek rasional seseorang yang dapat mengendalikan kehendak bersama insting. Untuk superego sebagai aspek moral, merupakan penghayatan terhadap nilai yang diajarkan dan sering berhadapan dengan id dan ego. Jadi, menurut Freud, tidak ada kebaikan yang bersifat alami. Agama adalah reaksi manusia atas ketakutan sendiri. Agama dalam ciri-ciri psikologisnya adalah sebuah ilusi. Begitu. Dari pandangan ini bahwa pengalaman masa kecil berpengaruh terhadap pencernaan manusia. Kita mengalami masa kecil yang kelam, maka seakan-akan tidak akan ada lagi harapan baginya untuk hidup normal. Sehingga pandangan ini terkandung pesimisme yang bisa pada setiap upaya pengembangan diri manusia. Baik, yang kedua kita membahas tentang behaviorisme oleh Skinner. Aliran ini tanpa jiwa sebagai fenomena tingkah laku. Hal ini terpengaruh aliran filsafat positivisme, terfokus apa yang terlihat saja atau tampak, padahal jiwa sendiri tidak tampak. Pandangan ini memberi penekanan yang sangat besar terhadap aspek stimulasi lingkungan untuk mengembangkan manusia. Aliran ini cenderung untuk mereduksi manusia, seperti perilaku manusia yang sangat unik, ada reward dan punishment. Nah, manusia sebagai makhluk hedonis, mementingkan kekinian dan kesinian, how and here. Sehingga karena behaviorisme sangat condong pada lingkungan manusia, hidup berinteraksi dengan manusia, maka sebagai contoh, orang akan baik jika lingkungannya baik, sebaliknya orang akan jahat jika lingkungannya rusak. Yang ketiga, humanisme oleh Abraham Maslow. Nah, sebagai psikolog muslim menganggap psikologi humanistik mewakili suara Islam karena pandangannya mendekati kebutuhan manusia dalam kesadarannya. Di antaranya menghargai adanya keunikan pribadi, penghayatan subjektif, kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri pada setiap individu. Nah, aktualisasi diri ini merupakan puncak kematangan kedewasaan seorang manusia saat bisa memanfaatkan potensi sekaligus mengetahui batasan dan kemampuan yang dimiliki. Aktualisasi diri ada berbeda-beda jenis, misalnya menjalani hidup seperti anak-anak, yakni menyerap semua hal baik dan buruk yang ada di lingkungan. Pandangan ini tidak menekankan dan mendewasakan masalah kuantitatif, sehingga terlalu optimistik terhadap upaya pengembangan SDM, kemudian manusia dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan playgood atau peran Tuhan. Nah, sebagai contoh, ketika seorang meluapkan emosi dan egonya dengan sepuasnya, berteriak sekencang-kencangnya, ia merasa nyaman atau paling tidak urusannya selesai. Inilah implikasi dari pemenuhan pengalaman puncak bagi manusia. Tujuannya agar ia dapat merasakan kedamaian. Nyatanya, inilah yang dilakukan kebanyakan orang saat menghadapi permasalahan tentang dirinya. Modal semacam itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, dapat kita simpulkan bersama ialah perbedaan antara psikologi Islam dengan psikologi Barat bahwa psikologi Islam memandang manusia sehat mental jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintahnya. Sedangkan psikologi Barat memandang manusia sehat mental hanya dari keberhasilannya dalam memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosional dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bagi kaum intelek barat, landasan epistemologi bercorakan sekuler memisahkan akal dari agama atau wahyu ataupun bersandarkan pada rasio. Sedangkan Islam asasnya bersumberkan pada Al-Quran, hadis, dan tradisi intelektual muslim. Oke, baik, segitu saja yang dapat kita bahas. Selamat bertemu lagi di jumpa YouTube selanjutnya. Oke, baik. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.